Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034, Prodi Akuntansi Reguler Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Darmawan Magister Manajemen. Di sini ada definisi laporan keuangan. Nah, sederhananya laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir bulan maupun akhir tahun. Kemudian, menurut Teja tahun 2018, laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, laporan keuangan meliputi bagian dari proses transaksi keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, yang dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Kemudian, tujuan dari laporan keuangan sangat berperan penting dalam perusahaan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan dan juga dapat memberikan informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Nah, kemudian kita bahas sifat laporan keuangan. Di sini bersifat historis, maksudnya adalah bersifat historis merupakan laporan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya, laporan keuangan disusun berdasarkan data 1 atau 2 tahun ke belakang. Kemudian, bersifat menyeluruh. Bersifat menyeluruh merupakan laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, artinya disusun dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian ada 5 macam laporan keuangan yang wajib kalian ketahui. Pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan atau CLAK. Kemudian ada syarat dari laporan keuangan. Nah, syarat dari laporan keuangan yaitu dapat dipahami, kemudian relevan, kemudian laporan keuangan juga dapat dibandingkan, kemudian mempunyai daya uji, kemudian laporan keuangan pun harus netral dan lengkap. Kemudian ada 4 pengguna laporan keuangan. Pertama, pemilik perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga manajemen, dan yang keempat karyawan. Kemudian di sini saya akan menganalisis contoh laporan keuangan dengan PT Trimuda Nuansa Citra terbuka pada tahun 2019. Di sini ada laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini aset lancar. Nah, di sini ada 31 Maret 2019. Ini per periode 3 bulan. Perbandingannya dengan tahun 2018 yang telah diaudit pada akhir tahun yaitu 31 Desember 2018. Di sini aset lancarnya sebesar 5.793.226.2 rupiah pada tahun perbandingan 7.024.446.536 rupiah pada tahun 2018. Kemudian jumlah aset 1.051.649 rupiah pada tahun 2019. Perbandingan dengan 43 miliar 528.281.799 rupiah pada tahun 2018. Kemudian di sini ada jumlah aset tidak lancar. Nah, sebesar 3 miliar 169.761.986 rupiah. Kemudian, nah, jumlah asetnya yaitu pada tahun 2019 per periode 3 bulan yaitu 47 miliar 600.813.635 rupiah. Kemudian ada liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini kita bahas yaitu liabilitas jangka pendek terlebih dahulu. Di sini ada jumlah liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 3.427.425 rupiah pada tahun 2019 per periode 3 bulan. Kemudian ada jumlah liabilitas
liabilitas sebesar Rp7.330.475.989. Kemudian di sini ada jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, jumlahnya yaitu Rp40.277.337.647 dengan defisiensi ekuitas neto sebesar Rp40.600.813.635 pada tahun 2019 per periode 3 bulan. Kemudian ada laporan laba rugi. Nah, di sini ada pendapatan pada 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 tidak diaudit sebesar Rp18.111.840.912, Rp23.280.696, Rp23.670.974. Kemudian di sini ada laba rugi tahun atau periode berjalan sebesar Rp315.607.618 dengan jumlah laba rugi komprehensif sebesar Rp315.607.618 dengan laba rugi bersih per saham dasar sebesar 0,01. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini kita bahas yang tahun 2019 perbandingannya saldo ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp42.164 juta. Kemudian saldo per 31 Maret 2019 sebesar Rp42.164 juta. Nah, sama kan modal sahamnya. Kemudian disetorkannya pun sama sebesar 6.905.515.340 rupiah. Namun di sini defisitnya pada tahun 2018 sebesar 9.114.785.275 rupiah. Dengan tahun 2019 yaitu periode 3 bulan sebesar 8.799.177.657 rupiah sebesar 40.270.337.640. Nah, kemudian di sini ada laporan arus kas. Nah, di sini kas neto diperoleh dari digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp717.785.907 pada periode 31 Maret 2019 tidak diaudit dibanding dengan tahun 2018 yang diaudit yaitu sebesar Rp2.208.702.803. Kemudian ada di sini kas neto diperoleh dari digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp17.564.627 pada tahun 2019 periode 3 bulan dibanding dengan Rp26.686.814.143 pada tahun 2018 yang telah diaudit. Kemudian di sini ada kas dan bank akhir tahun. Nah, di sini sebesar Rp5.733.226.2 pada 31 Maret 2019 periode 3 bulan tidak diaudit dibanding dengan Rp7.024.446.536 pada 2018 telah diaudit. Nah, itulah analisis dari laporan keuangan dari PT tersebut. Kemudian di sini ada perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama, yaitu keinginan, emosi, dan pengetahuan menurut Plato. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.